ayat 15 sampai dengan 18. Beberapa minggu belakangan ini kita membahas tentang kitab Markus. Dalam Markus pasal 11 dan seterusnya menjelaskan tentang perjalanan penebusan Yesus yang merupakan inti dari kedatangan Yesus ke dunia ini. Melalui khotbah kemarin saya memberitahu saudara tentang peristiwa yang terjadi pada hari Senin setelah Yesus memasuki Yerusalem. Yakni Yesus mengutuk pohon ara yang berdaun tanpa buah. Melalui peristiwa ini Yesus menekankan kepada kita pentingnya iman yang menghasilkan buah. Harapan Yesus terhadap kita adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Namun teks hari ini yaitu Yesus menyucikan bait Allah tersisip di tengah peristiwa Yesus mengutuk pohon ara. Struktur ini disebut sebagai struktur sandwich. Struktur ini disukai oleh Markus. Jika saudara melihat roti sandwich, itu dinamai berdasarkan apa yang ada di dalamnya. Jika diisi sayuran, itu disebut sandwich sayuran. Dan jika diisi ayam, itu disebut sebagai sandwich ayam. Begitulah pentingnya isinya. Dengan kata lain, teks hari ini terhubung dengan kutukan pohon ara dan pada saat yang sama mengandung pesan penting yang ingin disampaikan oleh Yesus. Karena Yesus sangat merasa sedih ketika melihat orang Israel yang tidak menghasilkan buah rohani, meskipun sering masuk dan keluar dari bait Allah, sama seperti pohon ara yang berdaun tanpa buah. Oleh sebab itu, Yesus menekankan peran asli bait Allah dan alasan penting keberadaan bait Allah gereja dalam teks hari ini. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumah doa bagi segala bangsa, kalimat ini mengandung pesan penting penginjilan seluruh dunia. Segala bangsa tidak hanya mencakup orang Israel tetapi juga orang bukan Yahudi. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8, Salomo berada di hadapan Allah setelah membangun bait suci, bait Allah. Dalam ayat 41 sampai dengan 43, Salomo berdoa seperti ini. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan denganmu yang terancung, dan ia akan berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang disuruhkan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah disuruhkan atas rumah yang telah kudirikan ini. Salah satu inti dari pembangunan bait suci adalah penginjilan segala bangsa, termasuk orang bukan Yahudi, agar mereka berbalik kepada Tuhan. Namun bangsa Israel kehilangan tugas ini karena mereka jatuh ke dalam kebanggaan yang salah sebagai umat pilihan Tuhan. Akibatnya kehidupan mereka menjadi kehidupan sebagai tawanan, jajahan, pengembara. Sampai saat ini mereka masih belum menyadarinya. Oleh sebab itu, Israel disebut juga sebagai ujung bumi di zaman ini. Tapi dengan syukur kita sedang menantang diri dengan perjanjian sambil memegang pesan penting yang Alkitabiah untuk penginjilan seluruh dunia. Setelah pentabisan bait Allah Gereja Yewon tahun 2023 menjadi tahun pertama dari penginjilan 237 negara, dan kita melanjutkan penginjilan 237 negara sambil memegang perjanjian. Segala bangsa yang kusebut milikku, dan lapangkanlah tempat kemahmu. Untuk melapangkan tempat kemah penginjilan seluruh dunia, pada minggu yang lalu juga telah dilaksanakan pekabaran Injil di Filipina dan Inggris. Pada paruh kedua tahun ini, menara penginjil akan didirikan di Meksiko juga. Alasan keberadaan gereja dan alasan keberadaan kita ada pada penginjilan dunia. Rumah doa bagi segala bangsa. Gereja Yewon harus menjadi gereja yang dipimpin oleh penginjilan dunia. Saya memberkati setiap jemaat gereja
Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus, kiranya saudara dapat menjalani kehidupan yang dipimpin oleh penginjilan 237 negara dan menjadi saksi sebagai kebanggaan terbesar terhadap Tuhan. Pokok bahasan yang pertama adalah rumah untuk segala bangsa. Dalam ayat 15 sampai dengan 16, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulialah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Pertama-tama, Yesus menyucikan bait Allah. Setelah Yesus memasuki Yerusalem untuk melaksanakan misi penting, yaitu penebusannya di kayu salib. Dalam Markus 11 ayat 11, sesampainya di Yerusalem ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, ia disambut oleh banyak orang, tetapi dia sama sekali tidak tertarik padanya. Dan dia pergi ke bait Allah terlebih dahulu, kemudian meninjau semuanya. Sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania dan kembali lagi ke bait Allah di Yerusalem pada keesokan hari saat masih pagi-pagi benar, ia bersama dengan ke-12 muridnya. Setiba di bait Allah, dia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dibalikannya. Pada waktu itu bait Allah terdiri atas berbagai halaman atau pelataran. Pelataran orang bukan Yahudi adalah pelataran yang paling luar dari bait Allah, yang kemudian secara berurut disusul dengan pelataran kaum wanita Yahudi dan pelataran laki-laki Yahudi dan pelataran para imam. Pelataran orang bukan Yahudi itulah satu-satunya tempat bagi orang non-Yahudi, orang bukan Yahudi boleh datang dan berdoa setelah pertobatannya. Bait Allah yang disebutkan hari ini adalah pelataran orang bukan Yahudi, pelataran orang non-Yahudi, dan situ telah dijadikannya sebagai tempat berjualan. Saatnya adalah menjelang Paskah, sehingga diaspora dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Yerusalem untuk merayakan Paskah yang merupakan pesta terbesar bagi orang-orang Yahudi. Agar mereka dapat mempersembahkan persembahan, mereka memerlukan korban, tetapi karena mereka datang dari seluruh penjuru negeri yang jauh, tidak mungkin bagi mereka untuk membawa korban tanpa celah, maka mereka memerlukan orang yang menjual hewan korban untuk mereka. Secara khusus, mereka yang memasuki bait Allah harus membayar pajak bait Allah dengan menggunakan sikal, yaitu maka uang mereka sendiri, karena uang mata Romawi yang bergambar rupa kaisar yang merupakan milik orang bukan Yahudi ditolak. Oleh sebab itu, penukar uang diadakan. Tapi bait Allah menjadi sarang pemeras dan perampas uang dari orang-orang yang mau beribadah kepada Allah. Demi kepentingnya itulah pelataran bait Allah dijadikan tempat transaksi penukaran uang pajak dan jual beli hewan korban bakaran. Secara khusus, Kayafas yang merupakan imam besar pada waktu itu mengizinkan pada pedagang untuk melakukan bisnis di pelataran orang bukan Yahudi sambil menerima uang suap secara diam-diam untuk mengambil keuntungan pribadi. Sejarawan bernama Josephus menulis bahwa jumlah domba yang dikorbankan pada saat itu adalah sekitar 200.000 ekor, sehingga keuntungan itu sangat besar sekali. Dikatakan bahwa sekitar 3 juta orang berkumpul untuk merayakan Paskah. Di antara mereka ada banyak orang menukar uang, sehingga ada keuntungan yang besar tergantung selisih harga pertukaran. Singkatnya, bait Allah telah kehilangan peran inti sebagai bait Allah dan hiruk-pikuk sebagai sarang penyamun. Itulah sebabnya Yesus membalikan meja-meja dan menegur mereka, karena mereka menjadikan sarang penyamun.
Dalam ayat 17, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Yesus menyebut peran inti yang penting dari bait Allah saat menegur mereka. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Perkataan ini dikutip dari Yesaya 56 ayat 7 oleh Yesus. Di sini peran inti dari bait Allah diungkapkan secara lebih rinci. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Segala bangsa mengacu pada semua bangsa. Oleh sebab itu makna rumah doa bagi segala bangsa memiliki makna penginjilan misi bahwa tidak hanya orang Yahudi tetapi juga orang bukan Yahudi akan menyembah Tuhan di masa depan. Maka kita sekarang menekankan pelayanan untuk ketiga pelataran, yaitu pelataran penyembuhan, pelataran asing, pelataran anak-anak. Pelataran penyembuhan di mana siapapun dapat datang dan dapat disembuhkan. Pelataran orang asing di mana orang-orang dari luar negeri yang tinggal di Korea disembuhkan dan dibangun sebagai murid Kristus. Pelataran anak-anak di mana generasi berikut kita dibangun sebagai pemimpin yang menyelamatkan 237 bangsa. Melalui pelayanan ketiga pelataran tersebut, kita harus menyembuhkan ladang kita masing-masing dan memperluas penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya komunitas Yewon memiliki bukti secara nyata yang dipakai oleh Tuhan sebagai platform dan rumah doa bagi segala bangsa. Dan kiranya menjadi tempat lahir rohani untuk membangun baptisan mutlak Kristus untuk segala bangsa di seluruh dunia. Pokok bahasan yang kedua adalah rumah untuk doa. Dalam ayat 17, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Dalam perjanjian lama, bait Allah adalah tempat hadirat Allah dan tempat pendamaian dengan Allah dan tempat persekutuan dengan Allah dan memuliakan Allah. Terutama rumah doa bagi segala bangsa memuat makna bahwa siapapun dapat datang di bait Allah dan berdoa di hadapan Allah dan dapat menjalani kehidupan yang dikabulkan. Pelataran orang bukan Yahudi yang dapat berdoa di hadapan Allah berubah menjadi tempat berjualan, sehingga hiruk pikuk orang, teriakan para pedagang, kekaguhan tawar-menawar dan suara beragam hewan pun gemerincing uang logam telah membuat tempat itu tidak bisa lagi dipakai untuk berdoa. Itulah sebabnya Yesus memurunkan dan menyucikan bait Allah untuk berdoa, agar bait Allah tidak dapat menjadi sarang penyamun, tetapi rumah doa lagi untuk memulihkan sukacita bertemu dengan Allah. Gereja harus menjadi komunitas doa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ketika kita berdoa, Roh Kudus berkarya. Ketika kita berdoa dengan otoritas atas nama Yesus Kristus, budaya kegelapan hancur dan masalah-masalah kehidupan seperti gulungan benang yang kusut diselesaikan. Saya berharap saudara berdoa untuk penginjilan sebangsa saudara dan wilayah saudara dan 237 bangsa melalui doa 777 dan doa fokus Kristus yang saya bagikan kepada saudara. Dan berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk pribadi dan keluarga dan kerabat dan tempat kerja dan studi dan semuanya juga. Jangan membatasi diri saudara pada konten doa saudara.
Doakan segala sesuatunya kepada Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang sekarat di ladang kita masing-masing, untuk keluarga, rekan sekerja, dan teman-teman saudara yang belum mengenal Tuhan. Ini adalah memperluas tempat kemah doa. Dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Doa yang berulai air mata saudara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa pasti akan menghasilkan buah dengan sukacita. Doa adalah sains yang pasti akan membawa hasil. Seorang penginjil bernama Leonard Ravenhill berkata seperti ini, setan membuat kita berfokus pada peningkatan pengetahuan tentang Alkitab agar kita mengabaikan berdoa. Oleh sebab itu, kita tidak boleh jatuh ke dalam kontradiksi dengan mengabaikan doa untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang Alkitab yang mengajarkan kita untuk berdoa. Apa maksudnya? Walaupun saudara mendengar dan membaca pengajaran tentang doa, itu bukan doa yang saudara lakukan. Saudara harus berdoa secara nyata. Yesus menekankan dalam Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saya berharap saudara memiliki bukti doa dan doa yang dikabulkan dengan sukacita. Saya berharap saudara secara nyata berdoa dengan doa perjanjian yang diberi melalui firman mimbar. Doa perjanjian menjadi jalan pintas untuk menyelamatkan diri saya dan berkat dan jawaban. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya komunitas Yewon menjadi komunitas doa perjanjian sebagai saksi yang menghasilkan buah dalam pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebagai kesimpulan, dalam Markus 11 ayat 11 dan 19 berulang kali dikatakan bahwa Yesus yang memasuki Yerusalem tidak tinggal di Yerusalem tetapi pergi ke luar kota pada malam hari untuk beristirahat di sebuah tempat yang disebut Betania. Betania berarti rumah orang miskin. Kota yang sangat kecil dan lingkungannya tidak bagus. Namun demikian Yesus tidak memilih untuk tinggal di Yerusalem yang merupakan kota yang paling lengkap pada waktu itu. Dan terus pergi ke Betania untuk beristirahat meskipun ada gangguan. Mengapa? Saya pikir bahwa di sini ada pesan terhadap gereja. Yerusalem adalah tempat di mana mereka berusaha untuk membinasakan Yesus dengan menemukan kelemahannya dengan segala cara. Tetapi Betania berbeda. Betania adalah tempat di mana Yesus dapat menikmati damai sejahtera sejati. Dalam Lukas 24 ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebelum naik ke surga, Yesus pergi ke Betania dan memberkati mereka. Yesus memberi perhatian kepada Betania. Gereja harus menjadi Betania di mana setiap orang dapat menerima berkat-berkat Yesus dan setiap orang dapat beristirahat dan setiap orang dapat menikmati damai sejahtera sejati. Gereja harus menjadi pelataran penyembuhan, pelataran asing, pelataran orang asing, dan pelataran anak-anak. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya gereja Yewon dapat menjadi gereja yang ada penyembuhan dan pemulihan Injili dan dapat menjadi tempat di mana siapapun dapat datang dan semua dapat diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang menyelamatkan kami dari kutu, kebinasaan, maut,
dosa dan kuasa setan. Kiranya kami dapat menikmati status sebagai anak-anak Tuhan melalui doa 777. Kiranya kami dapat memakai otoritas sebagai utusan Kristus melalui doa fokus Kristus. Kiranya Tuhan menaruh kasih karunia dan kuasa kepada kami untuk melakukan doa secara nyata selama 24 jam. Kiranya gereja kami dapat menjadi Betania yang semua orang datang dan segala bangsa datang agar mereka dapat menerima kasih karunia dan dapat memiliki kelegaan dan kekuatan untuk menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku. Kiranya Tuhan menuntun kami agar kami tidak terjebak berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi, tetapi berfokus pada penyelamatan keluarga, kerabat, kenalan kami yang belum mengenal Tuhan. Kiranya kami dapat mencakup hati Tuhan dan air mata Tuhan terhadap jiwa-jiwa yang sedang mengembara di ladang kami masing-masing. Terima kasih Tuhan telah memilih, memanggil, dan menyertai kami senantiasa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.